Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen mata kuliah menyimak dan seluruh teman-teman RD yang saya sayangi. Pada kesempatan siang ini izinkan kami untuk mempresentasikan mengenai materi yang berjudul menangkap isi simakan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Luklul Maknun dengan NPM 202321500210. Nama saya Yudhistira dengan NPM 202321500212. Perkenalkan, saya Fauzia Zahra dengan NPM 202321500215. Oke teman-teman, sebelum kita memasuki penjelasan yang lebih mendalam tentang menangkap isi simakan, alangkah baiknya kita tuh tahu dulu nih, apa sih maksud dari menangkap isi simakan itu. Menangkap itu kan adalah kegiatan di mana kita mengambil sesuatu dengan cepat. Nah, isi itu tentang apa yang ada di dalamnya. Nah, simakan itu tentang apa yang disimak. Nah, menyimak sendiri itu kan mempunyai arti kegiatan mendengarkan dengan kita menaruh perhatian sehingga kita tuh tahu informasi apa yang ada di dalamnya atau apa yang sudah kita dengar gitu kan. Nah, menangkap isi simakan itu adalah kegiatan di mana kita mengambil sesuatu dengan cepat tentang isi atau tentang apa yang ada di dalamnya sesuai dengan apa yang sudah kita dengar sehingga kita tuh tahu nih informasi apa yang ada di dalamnya gitu. Nah, materi tersebut yang akan kita bahas untuk slide selanjutnya. Oke teman-teman, di sini bisa kita lihat ada 6 kiat atau 6 cara menurut Tompkins dan Hoskinson yang bisa kita gunakan kalau kita tuh lagi belajar dalam menangkap gagasan inti simakan. Nah, yang pertama itu ada membentuk gambar dalam pikiran. Maksudnya itu ketika pembicara sedang memberikan informasi, kita tuh bisa nih menggambarkan tentang apa yang kita dengar lewat pikiran kita gitu. Teknik ini berguna banget kalau informasinya itu berisi citraan visual, perincian, kata-kata deskriptif atau gambaran. Nah, teknik ini juga berguna kalau tujuan menyimak kita itu untuk mendapatkan kesenangan. Yang kedua ada mengelompokkan informasi. Maksudnya itu perincian dari informasi yang sudah disampaikan oleh pembicara. Nah, setelah itu kita tuh bisa mengelompokkan sesuai apa yang sudah kita gambarkan atau kita pikirkan dalam pikiran kita dari informasi tersebut. Nah, yang ketiga ada mengajukan pertanyaan. Maksudnya itu ketika kita belum paham atau belum ngerti dari apa yang disampaikan, kita tuh lebih baik bertanya kepada pembicara agar kita mendapatkan informasi tentang ketidakpahaman kita. Nah, yang keempat ada menentukan pola organisasi informasi. Maksudnya itu dalam menyimak kita tuh harus tahu nih polanya tuh mengenai apa, sebab akibatnya, perbandingan, urutan, serta gambaran dan juga pemecah masalah dari apa yang disampaikan oleh pembicara tentang informasinya. Nah, yang kelima ada mencatat informasi penting. Maksudnya itu ketika sesuatu yang kita dengar dan kita anggap itu penting, lebih baik kita catat biar kita nggak mudah lupa, karena kan daya ingatnya manusia itu beda-beda ya, ada yang cepat lupa. Nah, untuk mengantisipasi kelupaan tersebut lebih baik kita catat biar tetap tersimpan dalam catatan kita. Yang keenam itu ada memusatkan perhatian. Ketika kita sedang mencatat hal-hal penting, kita tuh nggak boleh terlalu fokus sama catatan kita, tapi kita juga harus fokus tentang apa yang disampaikan oleh pembicara. Kadang tuh pembicara tuh pakai isyarat-isyarat yang bisa kita lihat biar tuh penyimak memusatkan perhatian kepada pembicara. Nah, 6 cara tersebut bisa kita pakai dan bisa dalam belajar menangkap isi simakan dan bisa dibilang berhasil kalau kita sudah memakai 6 cara tersebut. Nah, bisa dilihat di sini tuh ada 7 keterampilan atau 7 kemampuan dalam menyimaknya. Itu yang pertama ada mampu mengantisipasi topik dari gagasan umum. Maksudnya itu kita bisa mempersiapkan apa yang dibahas dari gagasan utama tentang apa yang sudah kita dengarkan. Yang kedua ada mampu menentukan topik dari apa yang dibahas. Maksudnya itu kita bisa nentuin topik atau apa sih yang dimaksudkan dari yang sudah dibahas oleh pembicara tersebut. Nah, yang ketiga ada mampu menentukan ide pokok. Maksudnya itu kita bisa menentukan gagasan utama atau ide pokok dari apa yang sudah kita dengarkan.
Nah, yang keempat ada mampu menjawab hal yang berkaitan. Maksudnya itu kita mampu menjawab, merumuskan atau menyatakan tentang hal yang berkaitan dari apa yang sudah dibahas. Nah, yang kelima ada mampu memberikan komentar. Maksudnya itu di mana kita bisa memberikan komentar atau respon dari apa yang sudah kita dengarkan. Kita tuh nggak bisa diem aja ketika kita mendengarkan sesuatu. Kita tuh harus merespon tentang apa yang disampaikan oleh pembicara tersebut. Yang keenam ada mampu membedakan fakta, pendapat, dan kesimpulan. Di mana fakta itu kan suatu kenyataan, pendapat itu suatu perkataan dari orang lain, dan kesimpulan itu tentang isi dari apa yang sudah kita dengarkan. Dan kita tuh harus membedakan antara tiga tersebut dari fakta, pendapat, dan kesimpulan. Nah, yang ketujuh ada mampu menunjukkan nilai estetis. Maksudnya itu di mana kita bisa menampilkan nilai keindahan atau kesenangan kita tentang apa yang sudah kita dengarkan. Nah, 7 keterampilan atau kemampuan itu bisa kita gunain untuk kita bisa memahami tentang apa yang sudah kita dengar dengan kecepatan yang tinggi atau optimal. Sekian penjelasan dari saya. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan saya, Yudhistira. Kepadanya saya persilahkan. Saya akan menjelaskan tentang tingkatan dalam menyimak. Menyimak memiliki tingkatan-tingkatan tersendiri. Tingkatan menyimak terdapat 4 tingkatan, yaitu yang pertama menyimak marginal. Menyimak marginal misalnya ketika seseorang mampu membedakan suara seseorang dengan suara ribut yang ada di jalan. Ketika kita mendengar suara lawan bicara dengan suara yang knalpot motor di jalan itu berbeda. Lalu menyimak apresiatif. Menyimak apresiatif apabila seorang mendengar pembicara, penyanyi atau musik untuk dinikmati. Yang ketiga ada menyimak atentif. Menyimak atentif sangat menuntut konsentrasi dan interaksi pendengar agar dapat memperoleh pemahaman tentang pesan yang disampaikan. Lalu menyimak kritis. Menyimak kritis menuntut pendengar mengevaluasi dan menilai masukan yang didengar, kemudian merefleksi pesan dengan memberikan respon. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik meningkatkan kemampuan dalam menyimak menurut Tarigan. Menurut Tarigan ada 6 teknik. Yang pertama itu adalah teknik penggabungan. Teknik penggabungan ini adalah teknik yang memberikan gagasan tentang cara mengingat, yaitu dengan menghubungkan pesan pertama dengan pesan yang kedua dan ketiga, dan seterusnya. Pesan berantai itu dihubungkan pula dengan imaji-imaji tertentu yang perlu Anda visualkan secara jelas dalam pikiran. Agar mencegah terjadinya kelupaan pada pesan pertama, Anda pun perlu menghubungkan pesan pertama tersebut dengan lokasi yang akan mengingatkan Anda dengan pesan-pesan lainnya. Lalu yang berikutnya ada teknik fonetik. Sistem ini lebih kompleks tetapi cukup efektif. Teknik fonetik, teknik ini melibatkan penggabungan angka-angka, bunyi-bunyi fonetis, dan kata-kata yang mewakili bilangan-bilangan tadi serta bunyi-bunyi dengan pesan yang akan diingat. Lalu berikutnya ada teknik pengelompokan kategorial. Pengelompokan kategorial yakni suatu teknik pengorganisasian yang dapat digunakan secara sistematis untuk memodifikasikan informasi baru dengan cara memberikan struktur baru pada informasi-informasi tadi. Selanjutnya ada teknik pemenggalan. Teknik pemenggalan, teknik ini memberikan cara mengingat pesan dengan cara memenggal pesan-pesan yang panjang. Contohnya apabila mendengar pembicara saat seminar, kita ambil yang penting-pentingnya saja dengan kita tulis atau kita ingat. Lalu yang kelima ada teknik loci. Teknik loci ini adalah salah satu teknik mengingat yang paling tradisional. Teknik ini pada dasarnya memberikan cara mengingat pesan dengan memvisualisasikan dalam benak kita. Kita mengingat sesuatu pesan dengan cara kita memvisualisasikan seperti kita membayangkan sesuatu yang sama. Yang terakhir itu adalah konsentrasi. Berkonsentrasi pada pesan yang dikirimkan oleh pembicara merupakan kesulitan utama yang dihadapi oleh pendengar. Karena seringnya berkomunikasi dalam rentang waktu yang terlalu lama, sehingga keadaan seperti ini menuntut untuk membagi-bagi energi kita untuk memperhatikan antara berbagai ragam stimulus dan tidak merespon pada satu stimulus saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan perilaku dalam meningkatkan konsentrasi dalam menyimak menurut Sutari.
Menurut Sutari ada 4 perilaku dalam meningkatkan konsentrasi dalam menyimak. Yang pertama yaitu jujur terhadap penutur apabila ia mempunyai kesulitan dalam menangkap pesan yang disampaikan. Jadi kita harus mengakui bahwa kita memang belum paham, kita tidak boleh malu-malu atau kita tidak boleh mengaku-ngaku paham. Mungkin kita bisa bertanya lagi atau memohon agar ia mengulangi ucapannya. Yang kedua yaitu membuat pertanyaan-pertanyaan pribadi agar lebih memperhatikan. Mungkin kita menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan pribadi agar kita lebih paham dan mungkin materinya bisa lebih nempel lagi di ingatan kita. Lalu yang ketiga, melatih kebiasaan menuliskan pendapat orang lain pada saat penutur terlibat pembicaraan dengan pendengar lain. Mungkin kita harus membiasakan menulis atau mengambil poin-poin penting agar kita dapat lebih mudah lagi mengingatnya. Lalu yang terakhir, mendengar dengan tujuan untuk berbagi pesan antara satu penutur dengan penutur lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fauzia. Baik, di slide ini membahas tingkatan kemampuan menyimak dalam pendapat lain. Yang pertama, kemampuan mengindra mendengar. Ini merupakan proses yang dilakukan pembicara dalam pembicaraan dan hanya sampai tahap mendengarkan. Contohnya, kita mendengarkan suara televisi dari ruangan yang lain. Yang kedua, kemampuan berinterpretasi. Maksudnya itu, setelah mendengarkan pembicaraan, isi pembicaraan tersebut perlu dipahami. Misalnya, kita coba mencerna lagi suara televisi yang kita dengar itu tentang apa? Apa tentang berita, suara film, iklan, atau yang lain. Yang ketiga, kemampuan evaluasi. Ini merupakan menafsirkan bahan simakan dengan berbagai konteks, mengevaluasi apa pesan tadi sesuai dengan kebutuhan dan harga diri, kemampuan untuk setuju atau tidak. Misalnya, pesan yang disimak di televisi tadi adalah berita tentang teroris yang membunuh orang-orang tidak berdosa. Yang keempat, kemampuan akhir menyimak. Di sini penyimak akan menerima gagasan pembicara dengan cara menanggapi isi simakan. Contoh tanggapannya itu, bagaimana sikap kita terhadap teroris, kenapa hal tersebut bisa terjadi, bagaimana kita mengungkapkan rasa simpati kepada korban, dan bagaimana cara mendeteksi hal tersebut lebih awal. Slide selanjutnya, upaya meningkatkan diri menjadi penyimak yang baik. Yang pertama, kembangkanlah suatu kemauan atau kesudian menyimak. Kalau kita tidak punya kemauan untuk menyimak sesuatu, bagaimana mungkin kita mendapat manfaat dari pembicaraan? Makanya kita perlu punya rasa kemauan, bukannya merasa terpaksa. Yang kedua, menyimaklah lebih lama. Maksudnya itu, kalau ada orang menjelaskan sesuatu, kita harus menyimak dari awal sampai akhir. Nah, dari penjelasan tersebut, kita bisa menemukan ide yang berharga dan mendapat pengetahuan yang banyak. Yang ketiga, menyimaklah lebih sering. Semakin sering kita menyimak beberapa pembicara yang membahas topik yang sama, kita bisa membandingkan di mana letak persamaan dan perbedaannya. Lalu kita membuat kesimpulan dari pembicaraan itu. Nah, dari hal tersebut, pengetahuan dan pandangan kita jadi bertambah. Selanjutnya, saran untuk meningkatkan keterampilan dalam menyimak. Yang pertama, bersikaplah secara positif. Kita harus beranggapan bahwa pembicara adalah orang penting yang menarik dan orang yang memiliki banyak pengetahuan. Kita juga harus berpikiran bahwa pembicara akan menyajikan bahan dan gagasan yang bermanfaat dan menyenangkan. Yang kedua, bertindak responsif. Kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apa keinginan yang dikehendaki atau dituntut oleh pembicara. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada Luqlu'ul Maknun. Sekian penjelasan materi mengenai menangkap isi simakan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaklumi karena manusia itu banyak kurangnya, dalam artian tidak ada yang sempurna. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.